Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bapak Jumono SPDSD dari SD Negeri Tunggurejo CGP Angkatan 9 Kabupaten Kendal. Hari ini tugas Demental dan Visual 3-1 bersama Kepala Sekolah. Beliau Ibu Sutarmi SPDSD mengampu 2 sekolahan. Yang pertama untuk sekolah induk dari SD 3 Negeri Kebondalan Kendal dan PLT di SD Negeri Tunggurejo. Hari ini saya akan melakukan percakapan wawancara terkait dengan tugas calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Kendal. Yang pertama, selamat pagi Ibu. Selamat pagi Pak Jumono. Sehat hari ini? Alhamdulillah. Semoga dengan percakapan kali ini saya bisa mengambil kebijakan dari Ibu selaku kepala sekolah. Ya, yang pertama perlu saya pertanyakan, bagaimana selama ini beliau mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau juga moral? Terkait istilah dilema etika atau rujukan moral, Ibu kurang familiar dengan istilah tersebut. Namun ketika menghadapi masalah yang bermacam-macam di sekolah, Ibu selalu berusaha untuk memahami dulu akar permasalahannya supaya tidak salah dalam membuat keputusan. Ibu harus bisa mengidentifikasi apakah itu bisa diselesaikan dengan baik. Selanjutnya, tadi Ibu sudah menyampaikan semua diselesaikan secara keluarga, melihat kebijakan-kebijakan yang ada di sekolahan. Pertanyaan kedua Ibu, selama ini bagaimana Ibu menjalankan keputusan pengambilan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada 2 kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan yang Ibu lakukan? Panggilan akrab beliau, jika kepentingan sama-sama benar, maka Ibu akan melihat apakah nilai kebenaran itu untuk pribadi saya atau personal individu atau untuk orang banyak. Misalnya di sekolah, apakah untuk kepentingan individu atau semua warga sekolah. Kemudian memiliki dampak bagaimana, baik jangka panjang maupun untuk masa depan sekolah. Ya, berarti semuanya perlu ada perhitungan ya Bu, mulai jangka panjang atau jangka pendek yang ada di sekolah. Iya. Selanjutnya, pertanyaan ketiga Ibu, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang bisa Anda atau Ibu lakukan selama ini? Bahwasanya sebelum mengambil keputusan, saya akan konfirmasi dulu kepada yang terlibat dalam sebuah permasalahan. Saya harus mendengarkan tidak hanya dari satu orang saja, tetapi juga dari orang lain. Misalnya ketika saya mendengarkan kasus murid di sekolah, saya tentu akan bertanya dengan siswa yang terlibat ketika terjadi masalah, bertanya kepada guru yang bersangkutan. Bertanya kepada guru yang bersangkutan supaya mendengar kejelasan permasalahan, baru saya membuat keputusan. Selanjutnya dari pertanyaan tadi Ibu sudah menjelaskan tentang permasalahan, tapi semua dipanggil tergantung dari permasalahannya.
Selanjutnya, pertanyaan selanjutnya Ibu, hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus D5A3? Semua keputusan yang menyangkut banyak pihak pasti tidak akan membuat semua merasa puas. Pasti ada saja yang tidak suka, tapi kita jangan sampai kalah. Selama keputusan yang kita buat sudah mementingkan banyak pihak, benar dan dapat dipertanggungjawabkan. Jadi tantangannya justru ada pihak-pihak yang tidak suka, tapi semuanya manusia pasti ada saja yang tidak suka. Ya, tentunya melihat dari kondisi dari permasalahan tersebut ya Ibu. Pertanyaan selanjutnya, apakah Ibu memiliki sebuah tata kelola atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus D5A3? Apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang dijalankan? Tidak ada jadwal khusus Pak Jun. Untuk penyelesaiannya, kasus kalau permasalahannya kecil dan harus saat itu juga diputuskan, maka dibuatlah keputusan pada saat itu juga. Kalau masalahnya berat, melibatkan banyak pihak, tentu tidak bisa diselesaikan hari itu juga, tetapi bisa besoknya. Yang penting tidak membuat masalah berlarut-larut. Terima kasih Ibu. Berarti Ibu menyesuaikan dengan kondisi, tidak harus dengan jadwal yang sudah ditentukan. Pertanyaan selanjutnya Ibu, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus D5A3 tersebut? Biasanya ibu akan berdiskusi dengan pengawas sekolah jika kaitannya kedinasan. Kemudian Pak Amin selaku komite sekolah, ibu juga sering berdiskusi dengan suami ibu yang sama-sama kepala sekolah, juga dengan teman-teman guru di sini. Pertanyaan terakhir Ibu, dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu mengambil keputusan di 5A3 tersebut Ibu? Dalam mengambil sebuah keputusan tidak perlu terburu-buru, harus hati-hati, harus bisa berpikir ini. Permasalahannya apa? Kemudian baru mengambil keputusan. Tentu kita bisa berkolaborasi dengan pihak lain yang bisa mengatasi permasalahan yang sedang dihadapi. Terima kasih Ibu, percakapan sudah berjalan dengan lancar. Terima kasih atas waktu dan tanggapannya, jawabannya, semoga menjadi pembelajaran saya ketika menjadi seorang pemimpin pembelajaran di kelas. Selanjutnya dari saya selaku calon guru penggerak Angkatan 98 Kendal, terima kasih. Sampai ketemu di lain kesempatan untuk saling berkolaborasi dan bertukar pikiran. Terima kasih.
kepada Ibu bisa melanjutkan tugas selanjutnya dan saya bisa langsung ke kelas. Ya, terima kasih Pak Jumono. Semoga di dalam menyelesaikan kegiatan-kegiatan sebagai calon guru penggerak dapat dilaksanakan dengan semaksimal mungkin dan sukses untuk panjenengan dan dapat mengadakan perubahan khususnya untuk sekolah kita tercinta ini ya. Terima kasih Ibu. Ya. Terima kasih. Itulah wawancara kami berdua antara saya Bapak Jumono SPD SD dari SD Negeri Purworejo, guru kelas 1, calon guru penggerak angkatan 9 Kabupaten Kendal bersama Kepala Sekolah SD Negeri Purworejo Bapak Ibu Sutarmi SPD dari Kepala Sekolah SD Negeri Purworejo. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.